Halo Beders, kembali dengan Doni di sini di Bed Urban. Kali ini gue mau menceritakan sebuah cerita yang aneh yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tepatnya di Kathmandu, Nepal, India, ada sebuah desa kecil yang dinamakan Desa Hoxie. Orang-orang menyebutnya adalah Desa Ginjal. Diperkirakan dari sekitar 75 keluarga. Salah seorang dari keluarga tersebut pernah menjual ginjalnya dengan dijanjikan uang yang dapat membeli sebidang tanah dan rumah. Sebagian dari mereka rela untuk memberikan ginjal mereka. Daerah Nepal adalah daerah yang miskin. Kemiskinan yang terjadi di sana membuat para penduduk tersebut juga miskin secara pendidikan, secara pengetahuan, secara ilmu. Mereka miskin. Keadaan ini dijadikan oleh para penjual organ menjadi sebuah kesempatan. Para penjual organ memanfaatkan kebodohan mereka dengan mengatakan kalau ginjal ini sebetulnya bisa tumbuh kembali. Ada juga yang sebagian dari mereka mengetahui tentang informasi tersebut, tapi akhirnya dipaksa dan diculik. Dari mereka, saat mereka menyumbangkan organ mereka, hidup dalam kemiskinan, lahir dalam kemiskinan, membuat setiap penduduk yang ada di desa ini terbujuk. Mereka rela memberikan satu ginjalnya hanya demi hidup yang lebih layak. Pada tahun 2015, tepatnya di bulan April, Nepal diguncang oleh gempa yang cukup tinggi. Dengan kekuatan 7,8 skala Richter, gempa itu menghancurkan semua rumah yang ada di Nepal, termasuk Desa Hoxie. Pada tahun 2007, pemerintahan Nepal melarang sumbangan ginjal dengan imbalan. Namun ini menjadi sebuah kesempatan untuk para pedagang organ. Diperkirakan telah terjadi transaksi dalam 1 tahun itu sebanyak 10.000. Bisa dibayangkan berapa besar dana yang didapatkan oleh para pedagang organ tersebut. Berita-berita tentang penjual organ ilegal ini banyak kita temui. Tapi yang gua tahu cuma satu desa yang melakukan dengan sukarela, yaitu Desa Hoxie ini. Kemiskinan membuat mereka lupa akan kesehatan mereka. Yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa hidup. Menjual ginjal kita kepada para penjual organ ilegal, menurut gue bisa salah bisa benar. Kalau dilihat dari sudut pandang setiap orang miskin yang sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencari uang untuk hidup, mungkin di dalam pikiran mereka itu adalah hal yang satu-satunya yang bisa dilakukan. Apa peran pemerintah dalam hal ini? Kita tidak tahu. Bagaimana menurut kalian? Apakah keadaan kemiskinan yang diterima oleh para penduduk Hoxie ini bisa dimaklumi atau tidak? Komen di bawah. Saya Doni dari Bed Urban. Ciao.